Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najala Operator Pusna dari kelas 8A. Saya akan menjelaskan tentang bab 2 Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tujuan pembelajarannya ialah siswa akan mampu memahami struktur dari konten dan fitur utama aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi. Kalian akan mampu membuat laporan, menyalin, dan memindahkan konten dari satu aplikasi ke aplikasi lain yang dirancang sebagai satu paket aplikasi, yaitu aplikasi perkantoran. Kalian juga mampu merangkum bacaan digital yang sifatnya bukan seperti buku kertas dan memanfaatkan beberapa laboratorium virtual untuk belajar berbagai mata pelajaran lainnya. Perangkat lunak dan fitur aplikasi. Perangkat lunak, fitur aplikasi atau program aplikasi disingkat sebagai aplikasi adalah program komputer dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang berkaitan dengan pengoperasian komputer itu sendiri, yaitu Oxford English Dictionary. Aplikasi biasanya digunakan oleh pengguna yang biasa disebut dengan end user. Pengguna aplikasi itu ibarat mengemudikan sebuah sepeda. Sebelum kita mengemudikan sebuah sepeda, pasti kita mencari tahu bagaimana cara menggunakannya, apa tujuan kita, lalu bagaimana cara agar kita bisa menggunakannya, kayak mengendarainya atau segala macam. Demikian juga untuk menggunakan aplikasi seperti aplikasi perkantoran yang terdiri atas pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi. Saat akan menggunakan aplikasi tersebut, kita harus mengetahui atau menyertai dengan proses berpikir untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, agar dapat mempergunakan aplikasi perkantoran secara efisien, kita perlu memahami objek utama untuk dikelola dengan objek utama yang dikelola dan elemen-elemen layanan yang disediakan bagi pengguna dan antarmuka sebagai pengguna. Objek aplikasi. Setiap aplikasi mempunyai objek utama yang dikelola seperti berikut. Yang pertama, ada aplikasi pengolah kata, digunakan untuk mengolah dokumen yang terutama terdiri atas teks yang berada di dalam halaman, memiliki beberapa paragraf, kata, tanda baca, dan lain-lain. Yang kedua adalah aplikasi pengolah kata lembar kerja atau aplikasi pengolah lembar kerja, digunakan untuk mengelola sekumpulan lembar kerja atau worksheet yang di dalamnya dapat berisi angka, teks, lalu formula atau rumus, dan lainnya. Aplikasi presentasi digunakan untuk mengelola sekumpulan slide untuk mempresentasikan sesuatu kepada orang lain yang utamanya berisi teks dan gambar dan yang lain-lain. Setiap komponen atau elemen dari objek utama aplikasi akan mempunyai istilah tersendiri. Objek aplikasi akan disusun secara struktur dan mempunyai hubungan satu sama lain. Setiap objek akan mempunyai ciri dan ciri itu dapat diubah oleh penggunanya. Pada kegiatan yang terkait konsep ini, kalian akan mengenal objek aplikasi, pengolah utama atau dokumen, dan elemen-elemennya. Objek atau potongan objek dari sebuah aplikasi dapat dipindahkan dari suatu tempat atau posisi dalam aplikasi tersebut ke posisi aplikasi itu sendiri atau ke posisi lain, atau bisa juga dipindahkan ke aplikasi yang lain. Untuk melakukannya dapat digunakan operasi-operasi penting seperti potong, salin, dan letakkan, atau biasa kita sebut dengan cut, copy, dan paste. Pemindahan objek atau potongan objek tersebut bisa terjadi karena ada suatu buffer, yaitu tempat penyimpanan khusus yang formatnya dikenal oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Itu sebabnya saat membuka jendela aplikasi pengolah kata dan pengolah lembar kerja, kita dapat memindahkan teks yang disalin dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Objek utama aplikasi diolah seperti pada jendela aplikasi yang terbuka. Dengan demikian, jendela aplikasi itu adalah area kerja untuk mengelola aplikasi selama jendela masih terbuka dan dapat disimpan atau save sewaktu-waktu media penyimpanan yang tahan lama, present tense, untuk diakses kembali.
Objek tersebut akan hilang saat pengguna keluar dari aplikasi dan akan dapat dibaca kembali setelah membukanya dari media penyimpanan. Supaya tidak hilang saat aplikasi ditutup atau pengguna keluar dari aplikasi, objek utama aplikasi disimpan sebagai file dengan ekstensi tertentu seperti berikut. Yaitu yang pertama adalah file hasil menyimpan objek utama pada aplikasi pengolah kata disimpan dalam format DOC, DOCX, RTF, ODT, atau format lainnya. Lalu yang kedua, file hasil menyimpan objek utama pada aplikasi pengolah lembar kerja disimpan dalam format XLS, XLSX, lalu ada ODS dan CSV atau format lainnya. Untuk file yang ketiga yaitu menyimpan objek utama pada aplikasi pengolah bahan presentasi atau slides disimpan dalam format PPT, PPTX, ODP, atau format lainnya. Terdapat juga beberapa format lainnya merupakan objek utama aplikasi yang lain. Seperti contoh berikut, yaitu ada file gambar representasi data berupa bitmap yang disimpan dalam format PNG, BMP, JPEG. Lalu yang kedua adalah berupa vektor yang disimpan dalam format CSVG. Lalu PDF adalah file format yang portable dan dapat diproses oleh aplikasi apapun. File teks murni hanya dalam deretan karakter yang disimpan dalam format TXT atau HTML atau siap ditampilkan oleh web browser. Setiap format mempunyai presentasi tertentu. Sebuah format dapat disimpan atau di-save menjadi format lainnya dengan memanfaatkan pengubahan format converter. Misalnya, mencegah perubahan sebuah file DOCX disimpan menjadi PDF karena PDF lebih mudah dibaca di perangkat apapun oleh banyak aplikasi tanpa khawatir formatnya berubah. Lalu terdapat fitur aplikasi, di mana aplikasi dibuat untuk memberikan layanan kepada masyarakat atau bagi pengguna. Layanan ini biasa disebut dengan fitur. Fitur diambil dari kata bahasa Inggris yaitu feature, yang artinya ciri. Dapat dikatakan bahwa layanan merupakan ciri utama dari sebuah aplikasi. Layanan yang disediakan aplikasi berupa layanan untuk objek utama karena terkait file, layanan open, save, save as, close, dan print. Selanjutnya, layanan atau fitur disediakan untuk setiap elemen objek. Hal ini akan dijelaskan lebih detail dalam aplikasi pengolah kata. Misalnya, layanan untuk mengubah ukuran atau efek huruf akan dapat diaktifkan saat kita memilih sebuah huruf atau sekumpulan huruf. Bagaimana cara mengakses layanan dalam sebuah aplikasi? Layanan tersebut dapat diakses melalui interaksi antar pengguna aplikasi dan antar muka. Dari aplikasi tersebut seperti penjelasan berikut. Yang pertama, ada antar muka, di mana teknologi berubah dengan cepat. Banyak aplikasi baru bermunculan, sehingga yang sudah ada perlu diperbarui terus-menerus sampai tidak dipakai lagi. Oleh karena itu, sebagai pemakai aplikasi, kita harus mudah beradaptasi terhadap perubahan aplikasi. Untuknya, aplikasi-aplikasi dalam sebuah platform yang sama, misalnya Microsoft, Google, Android, iOS, Linux, dan platform lainnya, memiliki antarmuka yang mirip. Aplikasi yang dapat dipakai sebagai besar pengguna saat ini termasuk aplikasi perkantoran, pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan pengolah presentasi atau slides adalah aplikasi berbasis GUI, yaitu Graphical User Interface. Dalam aplikasi berbasis GUI, pengguna berinteraksi dengan aplikasi melalui sebuah jendela atau Windows yang strukturnya sangat mirip seperti dijelaskan pada materi TIK kelas 7. Aplikasi yang sekeluarga dan dibuat menjadi satu paket akan mempunyai penampakan yang mirip. Oleh sebab itu, jika kalian cermat, aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan aplikasi presentasi mirip antar mukanya serta mengandung banyak pilihan menu yang sama. Lalu terdapat fitur cut, copy, dan paste, di mana cut itu adalah potong, lalu copy itu adalah salin, dan paste adalah tempel. Lalu terdapat fitur yang terakhir, di mana fitur ini adalah fitur screenshot dan snapping tools.
Selain melakukan salin atau tempel untuk memindahkan konten aplikasi ke lokasi lain di aplikasi itu sendiri, atau memindahkan jendela aplikasi lain, seringkali kita menemukan informasi yang tertera di layar saat itu. Hal ini sering disebut melakukan screenshot atau menangkap layar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.